Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat yang telah diberikan hingga saat ini kita dapat berkumpul kembali. Tidak terasa hari sudah di 10 hari terakhir menuju Syawal dan sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan atau tepatnya Ramadan yang akan meninggalkan kita. Kalau pada tema Sabtu lalu oleh Pak Kiai Haji Mukti Ali adalah menyongsong malam Lailatul Qadar dengan doa dan amal ibadah, untuk tema hari ini adalah Lailatul Qadar habis gelap terbitlah terang. Ada apa? Mengapa setelah Lailatul Qadar habis gelap terbitlah terang? Sebelum kita masuk ke tema, saya persilahkan kepada Ustadz Imam Turmudi untuk membacakan surat Al-Alaq dan surat Al-Qadar sebagai acuan tema kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu bisa membuka mushafnya atau Quran digitalnya, Quran online-nya untuk bisa sama-sama kita simak bacaan dari Ustadz Imam Turmudi. Tafadhol, Ustadz. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Quran. Baik, terima kasih Ustadz Imam atas tilawahnya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Syahrudin untuk memberikan tausiahnya terkait dengan temanya Lailatul Qadar, habis gelap terbitlah terang. Ya tentunya habis malam memang pasti terang ya. Cuman gelap yang seperti apa, terang yang seperti apa? Apakah kita yang mendapatkan yang terang atau gimana nantinya? Baik, silakan tafadhol Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Anatama yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji teriring syukur kehadirat Allah yang kesekian kalinya kita mengucap di kesempatan sore hari yang berkah ini, disebabkan karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bisa sampai kepada hari Selasa ini, hari yang ke-22 ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dan nanti malam sudah berubah menjadi 23 selepas maghrib. Berharap besar sisa hari ke depan yang tinggal sedikit lagi dan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, kiranya kita bisa melakukan aktivitas secara maksimal yang dampaknya mendapatkan suatu keberkahan dan kebaikan kepada kehidupan kita. Salawat berikan dengan salam, semoga kiranya Allah melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan asa dan harap kita untuk suatu masa kelak di hari kiamat, Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pemirsa Anatama Travel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu populernya menjelang detik-detik akhir Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kemudian disilahkan dengan 10 malam terakhir. Bahkan biasanya masjid pun penuh dengan agenda untuk melaksanakan itikaf. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang diharapkan datang dan kemudian menyambangi, dan kita pun mengharapkan keberkahan dari malam tersebut. Yang malam tersebut kemudian diungkapkan dalam bahasa Al-Quran dengan ungkapan atau diistilahkan dengan Lailatul Qadar. Lantas bagaimana Lailatul Qadar itu dalam pandangan para ulama? Tidak sedikit ahli tafsir yang menyajikan tentang Lailatul Qadar yang sangat berbeda-beda dan bervariatif. Untuk menunjukkan betapa bahwa mana Al-Quran dan dinikmati. Semua orang yang menafsirkan Al-Quran berupaya untuk menapaki jalan Allah dengan kaidah-kaidah yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Semuanya bisa dibenarkan, walaupun harus ditutup dengan wallahu a'lam bissawab. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin mengungkapkan salah satu tafsir yang saya kok senang gitu ya. Dan sangat memahami ataupun sangat senang dengan dalil ataupun tafsir ulama ini. Yang kemudian diberikan judul habis gelap terbilah terang gitu. Nah, bagaimana dengan ulasannya?
Masyaallah hadirin wal hadirat, para bapak, ibu, jamaah anak tamat travel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka turunlah terus-menerus para malaikat dengan malaikat Jibril di malam tersebut, disebabkan karena adanya izin untuk mengurus dan mengatur berbagai macam urusan. Salamun, ada kedamaian atau malam itu penuh dengan kedamaian. Salam. Dia hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Begitu kurang lebih terjemahnya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Sementara Imam Ibnu Abbas, salah seorang sepupu Nabi yang ketika kecil pada saat bayi pernah digendong oleh Nabi. Kemudian didoakan oleh beliau, oleh Nabi Muhammad, menjadi salah seorang yang paling paham terhadap agama Islam. Beliau ambil ludahnya, ludah Nabi Muhammad SAW, kemudian dioleskan di bibir Ibnu Abbas. Sambil berdoa, nanti pada saat kamu besar, kamu adalah orang yang paling paham terhadap agama Islam. Begitu kata Nabi kepada Imam Ibnu Abbas pada saat bayinya. Dan ternyata doanya makbul. Ibnu Abbas ini orang yang banyak paham tentang agama Islam, sehingga banyak riwayat yang bersumberkan dari Ibnu Abbas. Riwayat banyak dinukil kata Imam Ibnu Abbas. Bahkan kalau Bapak pernah, Ibu pernah ke Taif, dan mudah-mudahan satu masa kalau ada yang belum bisa melaksanakan ibadah umroh dan berangkat ke Taif, kurang lebih 60 km dari Mekah, menuju ke atas gunung, tempatnya dingin karena ada di gunung. Saya berapa kali datang ke tempat tersebut, 2 kali tepatnya ke Taif itu, ada maktabah atau ada perpustakaan dinamakan Perpustakaan Ibnu Abbas. Ada masjidnya juga gitu. Nah, untuk menunjukkan kenapa di sana dibuatkan Perpustakaan Ibnu Abbas, untuk menunjukkan betapa dia adalah orang yang memahami kaidah agama. Gitu. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, Imam Ibnu Abbas berpandangan begini, Allah menurunkan Quran itu pada malam Qadar. Quran yang mana yang diturunkan oleh Allah? Gitu. Maka beliau berpendapat, malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan, sekaligus. 6.666 ayat diturunkan sekaligus. Tapi mandek di langit bumi sama dunia, kata beliau. 6.666 ayat turun sekaligus. Tapi turunnya mandek di langit bumi. Kapan turunnya Al-Quran itu pada malam Qadar itu? Kita tidak tahu karena malam Qadarnya sendiri tidak pernah diberitahu oleh Nabi Muhammad. Satu masa beliau ditanya kapan malam Qadar itu, beliau bilangnya 10 malam terakhir lah, kurang lebih pada malam-malam ganjil. Tapi bukan berarti dalil tersebut kita ambil jadi acuan bahwa malam Qadar pasti 10 malam terakhir, pasti malam-malam ganjil. Kan enggak. Beliau sendiri enggak tahu gitu. Kalau beliau tahu kapan itu pasti mengkhususkan pada malam tertentu. Ternyata enggak. Beliau tidak mengkhususkan agenda pada malam tertentu gitu. Beliau hanya bilang 10 malam terakhir, terutama malam-malam yang ganjil. Hanya terutama, bukan pasti malam yang ganjil. Berbeda paham kita saat ini. Kita kalau itikaf menunggu malam Lailatul Qadar memilih malam ganjil. Ini kan mirip peraturan DKI Jakarta yang peraturan tentang kendaraan ganjil genap. Kita kalau di itikaf kan milih malam ganjil genap. Ganjil dia datang, genap dia ngilang. Tanggal 21 dia nongol. 22 ngilang. 23 dia ada lagi. 24 ngilang lagi. 25 ada lagi. 26 ngilang lagi. Habis lebaran ngilangnya beneran baru masuk tahun depan lagi gitu. Ini kan kita melaksanakan ibadah kayak begini gitu. Cuman ambil ada waktu ambil untuk ibadah musiman, tegas gitu. Ya, kita selalu melakukan gitu. Sementara Nabi Muhammad SAW, apa beliau memilih malam ganjil dia itikaf genap enggak? Ganjil itikaf genap enggak? Enggak.
tidak ditemukan cerita model seperti ini yang ganjil genap. Beliau 10 malam yang terakhir terus saja melakukan itikafnya. Jadi amat disayangkan kalau kita melaksanakan itikaf itu hanya pada malam ganjil-ganjil saja, sementara malam-malam genap tidak dilakukan. Dan pastinya kalau itu dikerjakan, otomatis setelah Ramadan kita tidak akan hadir lagi ke masjid. Karena tidak ada prioritas datang ke masjid disebabkan karena malam itu sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibnu Abbas bilang bahwa turunnya Al-Quran pada malam Qadar itu sekaligus turun. Kapan? Nggak tahu. Kenapa nggak taunya? Malam Qadar. Jangankan saya, Nabi saja tidak pernah memberitahu malam Qadar itu. Walaupun ada sementara ulama-ulama di Teluk juga banyak pengikutnya. Daerah-daerah Arab tuh, daerah-daerah Teluk itu punya keyakinan malam Qadar itu malam ke-27. Makanya kalau sudah melaksanakan ibadah umroh 10 malam terakhir, saya yakin tarifnya juga mahal. Ya, tanya Mbak Dini ataupun Mbak Nunung gitu. Ketika daftar mau 10 malam terakhir, mana ada hotel yang murah? Semua di-booking oleh orang-orang Arab itu. Gitu, hotel-hotel Arab itu. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 27. Maka 27 membludak orang melaksanakan sholat itu. Kenapa kok ada keyakinan 27? Bagi mereka keyakinannya kotak-katik ayat. Kotak-katiknya Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Coba aja itu. Lailatul Qadar hurufnya 9. 1 lam, 2 ya, 3 lam, 4 ta, 5 alif, 6 lam, 7 qaf, 8 dal, 9 ro. Lailatul Qadri. 9 kan? Berapa kali dia terulang dalam surat Al-Qadar ini? 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3. 9 kali 3 kan 27. Nah, kalau hitung-hitungan kayak gini mah enak kapan Nabi melaksanakan 27, karena enggak, beliau 10 malam yang terakhir. Jadi saya tidak sependapat dengan malam tersebut. Yang jelas Nabi Muhammad itu 10 malam terakhir beliau melaksanakan itikaf itu. Nah, Imam Ibnu Abbas kembali dalam pandangannya, Lailatul Qadar itu malam di mana Al-Quran itu turun sekaligus. Nggak tahu kapan waktunya. Sedangkan yang Ustadz Imam baca barusan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, atau disebut dengan surat Al-Alaq, ini turunnya dari langit yang sudah sekaligus tadi yang tidak tahu kapan karena dia malam Lailatul Qadar gitu, turun mulai dicicil, dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya atau ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, walaupun sementara ulama bilang sebenarnya maknanya bukan bacalah, mulailah, bukan bacalah. Kenapa? Kalau bacalah nggak tepat rasanya dengan kondisi ayat ini turun. 1, Nabi Muhammad kan bukan orang yang bisa baca, bisa nulis. Jadi kalau ada perintah bacalah berkaitan dengan tulisan, nggak pas. Kenapa? Nabinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kedua, ada dalil yang menyimpulkannya bahwa ketika Nabi diperintahkan baca, ana biqari, aku nggak bisa baca. Bukankah kalau gitu percuma kalaupun ada tulisan? Ketiga, tidak ada riwayat memang malaikat Jibril turun bawa-bawa secari kertas dilengkapi dengan stop map warna hijau. Ini kan petugas kelurahan gitu. Dia turun terus kemudian bawa stop map, kemudian baca nih gitu. Kan nggak ada riwayat model begitu gitu. Jadi kalau gitu saya lebih cenderung memahami pandangan tersebut sesuai dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa Iqra itu artinya mulailah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kan sama dengan wahai Muhammad, hari ini kamu aku angkat menjadi nabi, mulailah pekerjaanmu dengan mengucapkan bismillah. Karena segala sesuatu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Iqra ayat yang pertama turun gitu. Dan ini pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, kita peringati dia sebagai malam nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran yang kita peringati itu bukan turunnya Al-Quran dari Allah ke langit, tetapi kita peringati turunnya Al-Quran tersebut dari
langit dibawa oleh malaikat Jibril atas dasar perintah Allah, disampaikan kepada Muhammad SAW, Iqra. Nah, ini yang kita peringati malam nuzulul Quran itu. Nah, para Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Gitu. Maka kemudian Allah tanya kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Sementara para ulama tafsir berkesimpulan begini. Kalau ada dalam Al-Quran pertanyaan wa ma adraka, ini kan menunjukkan pertanyaan ini tidak mungkin dijawab oleh manusia karena manusia belum pernah ngalamin. Banyak Al-Quran yang menggunakan kata wama adroka, wama adroka, wama adroka, al-qari'ah, mal-qari'ah, wama adroka, mal-qari'ah. Bukankah menggunakan redaksi adroka? Nah, kalau Al-Quran menggunakan redaksi adroka, ini kan pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh manusia karena boleh jadi belum pernah dialami oleh manusia. Al-Qari'ah, kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu kiamat itu apa? Maka digunakan kata wa ma adraka. Kenapa Allah menggunakan kata wa ma adraka? Karena dipastikan manusia belum pernah mengalami kiamat. Maka semua ungkapan wa ma adraka dalam Al-Qur'an merupakan sebuah pertanyaan yang jawabannya tidak bisa dijawab oleh manusia karena manusia belum pernah mengalaminya atau jauh di luar jangkauan ilmu manusia. Akhirnya Allah tanya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Manusia nggak bisa jawab kalau seandainya pertanyaan ini diberikan atau diperintahkan kepada manusia untuk menjawabnya. Nggak mungkin jawab. Nah, akhirnya Allah membuat sebuah ungkapan metafor, bahasa kiasan. Ini kan kalau ibu bapak ngaji Al-Quran atau mendalami ilmu Al-Quran, Al-Quran itu banyak menggunakan istilah-istilah metafor atau kiasan. Nah, kiasannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, gitu. Nah, saya tidak ingin menyalahkan ulama-ulama yang berbeda pandangan karena tugas saya bukan menyalahkan karena ilmu saya sedikit. Tetapi saya hanya sekedar menyampaikan pandangan-pandangan ulama, kemudian saya sajikan. Silahkan Bapak Ibu memilih. Jangan pernah memonopoli sebuah kebenaran. Enggak. Kalau tafsir Al-Quran itu ayatnya sudah pasti benar, tapi tafsirnya belum tentu. Sekali lagi kalau belajar Al-Quran itu, ayatnya sudah pasti benar, tapi tafsirnya belum tentu. Maka kita tidak boleh mengklaim inilah yang paling benar. Enggak. Kita sekarang beragama begitu, hanya sekedar tafsir saya yang benar. Kalau yang lainnya dan tidak sesuai dengan saya, kafir, jelek, neraka. Kita beragama segitu, belajar agama sekarang ini. Ulama-ulama zaman dulu betapa bijaksananya ketika beliau menulis tafsir, tugasnya menurut bahasa begini, menurut riwayat seperti ini, dalilnya ini. Selesai dia ungkapkan, diakhiri ungkapannya dengan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang ini semua. Beliau tidak memonopoli kebenaran. Berbeda dengan sekarang ketika kita ngaji Al-Quran atau kita mungkin mendengar penceramah-penceramah yang sering kali mengklaim kebenaran hanya menurut dia sementara orang lain salah semua. Gak begitu kalau ngaji tafsir Quran itu. Ya. Jadi menurut satu pandangan sebagaimana saya anut ketika kecil, walaupun sekarang sudah saya lepaskan pandangan tersebut. Saya ini kan produk dari sekolah dasar yang agama semua. Ketika kecil mulai belajar masuklah ibtidaiyah. Kemudian selesai ibtidaiyah, lulus, naik, masuk sanawiyah. Selesai sanawiyah kelar, masuk aliyah. Ketika aliyah sambil pesantren pula. Kemudian pesantren selesai masuk perguruan tinggi, ngambilnya agama lagi. Masuklah Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Agama semua sudah. Pada saat saya kecil, saya ingat betul ada guru saya pada saat ibtidaiyah, almarhum Bapak Asikin. Rumahnya dekat dengan saya di sini.
Pertama saya belajar agama melalui beliau, istrinya Bu Aminah, suami istri menjadi 2 orang guru agama di sekitar sini. Nah, akhirnya beliau berpandangan begini dulu menjelaskannya. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, kata beliau dulu tuh, jadi kalau orang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan melakukan ibadah selama 83 tahun lebih. Karena yang namanya 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Kalau Bapak Ibu diam di masjid melaksanakan sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka apa yang Bapak Ibu lakukan sama dengan berdiri selama 83 tahun lebih. Kalau pada malam itu kita sedekah, maka sedekah kita itu dianggap kita bersedekah terus tanpa henti selama 83 tahun lebih. Kalau kita membaca Al-Quran, maka pada malam tersebut kita akan sama dengan membaca Al-Quran selama 83 tahun lebih. Yang belum tentu umur kita segitu, kata beliau dulu. Umur umat Nabi Muhammad kan 60-70 umur Muhammad itu. Ya, sedangkan umat-umat dulu panjang-panjang, bukankah Nabi Nuh diceritakan usianya sampai dengan 950 tahun. Panjang. Inilah yang membuat umat Islam atau umat Nabi Muhammad ngiri umurnya pendek. Kalau orang umurnya panjang, pasti ibadahnya juga banyak dan lama. Sementara kita pendek ibadahnya ini, umurnya pendek. Pengen umur kita panjang. Maka disediakanlah satu malam yang bisa melakukan akselerasi atau percepatan selama 83 tahun atau lebih. Gitu. Nah, ini selesai. Berjalanlah waktu. Akhirnya masuklah pondok pesantren. Nah, mulailah ngaji tafsir berurutan sampai dengan Lailatul Qadar ini. Nah, disitulah pandangan saya berubah karena dijelaskan oleh seorang mu'alim atau kiai tepatnya, yang jangan selalu dipahami bahwa 1000 itu adalah sebuah angka 990. Maksudnya adalah sesuatu yang sangat banyak, kata kiai. Sesuatu yang banyak, bukan angka 990. Bukan, tapi 1000 kalau digunakan dalam kaidah agama atau kaidah Al-Quran, kaidah hadis, kaidah bahasa, kata 1000 itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Al-Quran mengabadikan sebuah keinginan manusia. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Kamu akan mendapati orang paling tamak, loba, paling serakah kehidupannya. Dia menginginkan Allah memanjangkan usianya atau memberikan usianya sampai dengan 1000 tahun. Disebutnya 1000 tahun. Padahal yang namanya 5000 tahun kan lebih panjang dibandingkan 1000. 5000 itu lebih banyak dibandingkan 1000. Tapi tetap saja ungkapannya cukup dengan 1000 sudah dapat banyak. Maka 1000 itu bukan 999 lebih 1. 1000 itu ungkapan betapa banyaknya itu. Cukup dengan kata 1000. Sampai kalaupun dipanjangkan usianya pengennya 1000 tahun. Bukankah Khairil Anwar pun akhirnya bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal 2500 lebih banyak daripada 1000. Tapi Khairul Anwar nggak pakai 2500. Yang dia bilang 1000 cukup sudah menunjukkan banyak. Itu kata 1000. Jadi jangan kemudian memahami kata 1000 dalam bilangan. Bukan. Dan belum tentu begitu. 1000 itu banyak. Kalau ada orang ditanya berapa yang datang? Banyak. Berapa? Ribuan. Cukup ribuan. Nggak bilang dia jutaan. Ribuan sudah menunjukkan banyak. Atau bahkan kalau seandainya lagi ke Mekah, kemudian melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada jamaah yang kemudian tahu, karena ada status, lihat saya di Mekah. Saat itu Ustaz di Mekah ya? Iya. Bisa nitip nggak? Gitu. Nitip apa? Parfum. Nah, kalau ke saya parfum. Kalau ke Ustaz Imam, magic cream. Itu Ustaz Imam tuh. Nah, Pak Ustaz nitip parfum gitu. Nah, apa yang salah satunya dititip jamaah itu parfumnya 1000 bunga. Dalam bahasa Al-Qur'annya alf zahra. Gitu. 1000 bunga. Nah, padahal yang dibuat untuk parfum itu kan paling-paling cuma 1 bunganya. Tapi kenapa dia menamakan 1000 bunga? Untuk menunjukkan aromanya enak, kemudian tahan lama.
itu untuk mengungkapkan hal-hal yang demikian. Maka diungkapkanlah dengan istilah 1000 bunga gitu. Padahal bunga yang dibentuknya satu. Coba aja ada di Taif dulu, ketika saya ke Taif, kemudian mampir ke satu tempat memproduksi minyak wangi. Nah, di situ dijelaskan tentang cara produksinya. Bunganya cuma satu gitu. Nah, diambilnya dari ini, hasilnya bisa macam-macam. Tapi bukankah aroma wanginya luar biasa dan tahan lama sehingga wajar dinamakan 1000 bunga. Kalau 1000 bunga semua dibikin minyak wangi, ya semaput lah kita pakai, aroma nggak karu-karuan, namanya itu bukan 1000 bunga. Nah, kalau gitu cukup dengan satu bunga sudah mendapatkan aneka kebaikan-kebaikan. Nah, itu kata 1000. Kalau muncul dalam Quran, kalau muncul dalam hadis, kata 1000 menunjukkan sesuatu yang banyak. Nah, salah satunya digunakan oleh Al-Quran ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak harus dimaknai kalau kita melaksanakan sholat jadi 83 tahun lebih. Ya, tapi ada 1000 kebaikan. Alangkah banyaknya kebaikan itu. Lebih dari 1000 bulan, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa banyaknya. Melebihi 1000 bulan. Banyak. Begitu kapan Quran. Ini kan bahasa majas namanya. Bahasa kinayah lah, bahasa metafor bahasa Indonesianya, atau bahasa kiasan tepatnya kalau kita menggunakan kiasan. Saking banyaknya aneka kebaikan pada malam tersebut sampai diungkapkan dalam Al-Quran dengan istilah lebih baik daripada 1000 bulan atau malam 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, dirincilah 1000 bulan itu. Apa 1000 bulannya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salah satu keistimewaan malam Qadar itu yang 1000 bulan keagungannya, tandanya atau keistimewaannya salah satunya adalah ungkapan Al-Quran lagi, bahasa kiasan. Turunlah malaikat itu terus menerus, tanazzalu, dia turun terus menerus tanpa henti. Bahkan tidak hanya sekedar malaikat yang turun tersebut, Jibril pun turun pada malam itu. Sehingga ada ungkapan bahwa pada malam Qadar itu bumi penuh dengan malaikat. Ada ungkapan demikian. Saking turun terus menerus malaikat tersebut. Begitu keagungannya. Nah, biasanya memang bahasa Al-Quran atau bahasa hadis, kalau sudah malaikat turun, ada sesuatu yang istimewa pada malam itu. Atau kalau ada istilah malaikat itu turun, ada sesuatu yang luar biasa pada kejadian itu. Kalau ada orang yang hatam Quran, kata Nabi, dia hatam Quran baca dari awal sampai akhir. Kemudian dia doa. Maka saat itulah doanya diaminkan oleh 70.000 malaikat. Begitu kata Nabi pada saat orang itu hatam Quran. Maka kalau Bapak Ibu kenal ada pesantren-pesantren kemudian melakukan hataman Quran gitu. Oh, itu yang datang banyak, acaranya pun besar. Wajar. Kenapa? Dihadiri 70.000 malaikat. Semua datang angkat tangan. Si santri berdoa, kiai saja ngangkat tangan gitu. Kenapa? Hari itu istimewa. Para santri ini hatam Quran dan dia baca doa, 70.000 malaikat hadir mengaminkan doa tersebut. Kita juga amin. Maka di kalangan pesantren kalau sudah ada haflatul Quran ataupun hataman Al-Quran, semua dari pelosok-pelosok datang hanya sekedar ingin menengadahkan tangan dan berdoa karena hebatnya kejadian itu 70.000 malaikat datang. Sementara Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun beserta dengan Jibrilnya. Kalau khatam Quran belum tentu ada Jibrilnya, tapi Qadar Jibril pun datang, turun dia. Betapa istimewa kan itu. Sehingga ada sebuah ungkapan bumi sesak, bumi penuh dengan malaikat. Dia turun. Itu keagungan malam Lailatul Qadar itu. Sebuah keistimewaan kata Al-Quran. Karena turunnya malaikat tersebut di atas izin Allah. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sehingga itu pertama menunjukkan keagungannya. Terus berikutnya lagi, malam Qadar itu menjadi teristimewa dan lebih daripada malam ataupun sama dengan malam 1000 bulan, diungkapkan salamun hiya
hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, malam itu penuh dengan kedamaian. Hiya, pada malam itu, hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya fajar. Ada kedamaian pada malam itu sampai dengan terbitnya fajar. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya bagi Bapak Ibu yang hadir dan memahami bahasa Arab. Salah satunya saya kenal Ustadz Imam lah, gitu ya. Beliau paham bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada kaidah ma'rifat dan nakiroh. Disebutlah isim ma'rifat dan isim nakiroh. Isim nakiroh itu polanya umum, tidak terbatas. Itu namanya nakiroh. Sedangkan isim ma'rifat itu polanya khusus, terbatas dan sedikit. Cirinya ma'rifat dengan nakiroh itu, kalau ma'rifat itu sudah menggunakan alif lam biasanya. Kalau nakiro tidak menggunakan alif lam, maka dia lebih umum kalau tidak menggunakan alif lam. Jumlahnya jauh lebih banyak tanpa batas. Kalau ada kata benda dalam bahasa Arab tidak menggunakan alif lam, malah jumlahnya banyak tidak terbatas. Tapi kalau benda tersebut sudah mendapatkan alif lam atau dibubuhi alif lam, maka dia menjadi sedikit akhirnya dan terbatas begitu. Contoh, kata kitabun, kitab. Semua buku namanya kitab. Tanpa terkecuali buku apapun itu kitabun, buku tanpa batas jumlah dan kondisinya. Kitabun. Tapi kalau sudah diberikan Alkitab, maka dia khusus. Maka bukankah kita mengenal kata Alkitab itu hanya disematkan kepada Al-Quran, kepada Injil, kepada Zabur. Zalika Alkitabu. Kita menyebutnya Alkitab, orang non-muslim menyebutnya Alkitab. Kenapa? Khusus Alkitab, Al-Quran dia. Tetapi kalau kitabun, semua buku namanya kitabun. Nah itu penjelasannya kurang lebih. Kalau ada alif lamnya, dia terbatas. Kalau tidak ada alif lamnya, dia tidak terbatas. Jumlahnya banyak, yang luar biasa, dan tidak terhitung. Nah, sekarang ada kata salamun. Ya, yang digunakan oleh Al-Qur'an ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun gitu. Nah, salamun ini kalau Bapak Ibu lihat Al-Qur'annya nggak pakai alif lam. Apakah dia bisa dipakaikan alif lam? Boleh. Maka bunyinya jadi assalamu. Bukankah kalau kita kemudian membaca salam kita bilang assalamualaikum? Tapi kalau penghuni surga membaca salam, salamun alaikum tanpa menggunakan alif lam. Nah, bedanya di mana? Sebagaimana acuan tata bahasa ataupun gramatika bahasa, gitu. Salamun namanya isim nakiro. Assalamu isim ma'rifat. Al-Quran tidak menggunakan ma'rifatnya atau jumlah yang terbatas. Tapi Al-Quran menggunakan kata salamun yang bentuknya nakiroh, pengertiannya tanpa batas dan banyak. Kalau gitu salam atau kedamaian itu nggak ada batasnya, banyaknya luar biasa, tidak terhingga, kalian nggak bisa ngitung itu. Salamun, kedamaian itu. Hatta hiya, salam itu atau kedamaian itu, hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Nah, sementara tidak sedikit, dan saya tidak ingin kemudian mengkoreksi ataupun menyalahkan, saya hanya sekedar menyampaikan pandangan gitu. Bahwa akhirnya diungkapkanlah kalau gitu malam Qadar itu ada kedamaian sampai dengan terbit fajar. Akhirnya bicaralah ini tentang waktu. Malam Qadar itu dimulai dari malam hari selepas Isya atau Maghrib, yang penting namanya malam, dan dia akan berakhir pada saat fajar nanti. Sehingga orang kemudian beriktikaf di malam itu, melakukan agenda dan berbagai macam aktivitas ibadah sampai dengan subuh. Bahkan tidak jarang mereka enggan untuk memejamkan mata semalam suntuk saat itu.
Kenapa? Karena ada nilai kebaikan dari mulai gelap ataupun maghrib sampai dengan fajar. Maka aneka aktivitas pun dilakukan. Baca Quran kah itu, sebenarnya Pak Mukti pernah menyampaikan minggu yang lalu, zikirkah itu, sholatkah itu, gitu. Apapun nilai-nilai kebaikan, sedekahkah itu dilakukan oleh orang tersebut dimulai malam hari sampai dengan terbit fajar, maka penuhlah masjid agenda itikafnya. Gitu. Kenapa? Karena mulai dari malam sampai dengan terbitnya fajar. Nah, sementara saya lebih cenderung sependapat dengan ulama yang menyatakan ini kan bahasa metafor lagi, bahasa kiasan. Salamun kedamaian itu dia kedamaian hatta matla'il fajar. Mampu mengantarkan seseorang yang mendapatkan kedamaian itu sampai dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu kan persimpangan antara gelap dengan terang. Kalau kita mengatakan fajar menyingsing, itu kan persimpangan antara gelap dengan terang. Kalau gitu mulai sudah ke arah terang, asalnya dari sebuah kegelapan, akhirnya muncul terang benderang. Bukankah itu fajar? Kalau gitu, kalau ini disesuaikan dengan bahasa metafor atau bahasa kiasannya, mestinya malam Lailatul Qadar itu malam penuh dengan kedamaian, ketenangan, kenikmatan. Akhirnya mengantarkan seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mendapatkan kedamaian hati, cerahnya pikiran, terbitlah ketenangan dalam jiwa sampai muncul fajar kehidupan bagi orang itu. Fajar kehidupan itu berubah. Awalnya kegelapan berubah menjadi terang benderang. Ini perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kalau dimulainya dari gelap sampai kemudian munculnya terang benderang, ini kan perubahan besar yang lebih daripada 1000 bulan. Kalau ada orang malas berubah jadi rajin, orang tidak ibadah berubah jadi ibadah, orang ugal-ugalan berubah menjadi orang yang lebih tertata, bukankah dia itu adalah orang yang berubah dari sisi gelap, berubah menjadi terang? Bukankah itu wajar dinamakan dia mendapatkan 1000 kebaikan atau aneka kebaikan? Karena ada perubahan. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, dulunya adalah orang yang ugal-ugalan dalam hidup. Ya, mungkin sholat jarang, berpakaian pun pendek, ibadah jarang dilaksanakan. Akhirnya suatu masa ibu mendapatkan, bapak mendapatkan kedamaian, berubah, akhirnya akhlak berubah, pakaian berubah, gitu. Akhirnya mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, berubah, berpakaian bagus, sholatnya bagus, tadarusnya rajin. Bukankah dia mengalami lompatan hidup? Bukankah kita bisa bilang bagi orang ini, habis gelap dirinya terbitlah terang. Nah, kalau gitu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu salamun, ada kedamaian. Nah, gitu, ada kedamaian bagi orang tersebut sampai dengan terbitnya fajar kehidupan. Jadi, saya lebih cenderung memahami kata salamun ya hatta matlail fajar adalah orang yang malam Lailatul Qadar adalah malam kedamaian bagi dia. Kenapa damainya di malam hari? Karena memang malam hari itu tempat penuh atau waktu penuh kedamaian. Orang biasanya mencari kedamaian itu mencari tempat-tempat sepi. Bukankah Nabi Muhammad berangkat naik ke Gua Hira untuk mendapatkan ketenangan? Bukankah banyak para wali mencari tempat-tempat tertinggi di gunung-gunung untuk bersemedi mendapatkan ketenangan? Tidak semua orang bisa mendaki gunung. Enggak semua orang bisa mencari tempat sepi, tapi disediakan tempat yang sepi dan waktu yang sepi. Kapan? Malam. Sehingga kalau gitu ketika dia mungkin bertafakur, muhasabah pada malam hari, maka pada saat itulah bukan boleh jadi orang tersebut akan mendapatkan fajar kehidupan, berubah dari gelap menjadi terang. Jadi Lailatul Qadar yang kita pahami sebagai malam untuk beritikaf, malam-malam ganjil. Sementara setelah itu kita hilang begitu saja, tidak ada perubahan sama sekali. Enggak. Bukankah Nabi tidak membatasi malam-malam ganjil? Bukankah kualitas Nabi dengan para sahabatnya setelah Ramadan makin meningkat? Nah, kalau gitu bukankah itu malam Lailatul Qadar, setelah gelap terbitlah terang. Jadi bukan sebuah ibadah aji mumpung atau sekedar nyari waktu. Setelah itu hilang sudah. Enggak. Kedamaian pada malam hari ketika Bapak duduk di rumah atau di masjid mendapatkan ketenangan lahir batin. Dan Lailatul Qadar itu tidak turun di masjid, dia turun di bumi.
Tidak hanya orang yang di masjid saja yang berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Siapapun yang ada di bumi ini, dia siap untuk melakukan perubahan dimulai dengan ketenangan, dia berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Apalagi saat ini, bukankah masjid-masjid tertutup? Istiqlal menutup diri, tidak ada itikaf. Sunda Kelapa menutup diri, tidak ada itikaf. Masjidil Haram menutup diri, tidak ada itikaf di masjid. Kalau memang malam Lailatul Qadar itu khusus turun ke masjid, bukankah 2 tahun ini kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau gitu kita bisa menunggunya di rumah malam hari dengan tahajud, dengan doa, dengan malam. Akhirnya muncullah ketenangan batin yang merubah perilaku kita, berubah dari gelap menjadi terang, berubah dari malas menjadi rajin, berubah dari lupa menjadi ingat, berubah dari tidak zikir menjadi zikir, berubah dari bodoh menjadi pintar. Bukankah itu loncatan yang dialami oleh orang mendapatkan Lailatul Qadar? Sehingga apa tanda-tanda kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Salah satu jawabannya adalah lihat selesai puasa, adakah perubahan dalam ibadah dan perilakunya. Kalau berubah, makin naik, maka orang tersebut mendapatkan kedamaian Lailatul Qadar yang merubah sisi gelapnya menjadi sisi terang benderang. Mudah-mudahan itikaf kita baik di masjid ataupun di rumah tahun ini menyebabkan hati kita menjadi damai sebagaimana salam dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga akhirnya berubahlah kita dari sisi kegelapan menjadi terang benar. Berubah dari malas jadi rajin, berubah dari tidak zikir menjadi zikir, berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari bodoh menjadi fitnah. Demikian Lailatul Qadar, malam yang indah lebih dari 1000 bulan yang mengeluarkan manusia dari gelap terbitlah terang, mirip seperti surat-surat yang dirangkum dari R.A. Kartini yang bercerita tentang perempuan yang menginginkan adanya perubahan dalam hidupnya. Maka kumpulannya pun ditulis dengan ungkapan habis gelap terbitlah terang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mbak Dini. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya simpulkan, ini sudah ada yang bertanya lewat chat private Pak Ustadz. Untuk dikatakan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu, apa maksudnya itu hanya dalam satu waktu saja? Kan beda-beda nih ya, kalau di sini malam, di Amerika siang. Apakah kalau diartikan dapat Lailatul Qadar itu adalah tergantung, atau bisa dikatakan dapat Lailatul Qadar itu tergantung hati masing-masing. Jadi tiap orang bisa dapat Lailatul Qadar, tapi bukan spesifik di satu waktu yang sama. Itu saja. Jadi pertanyaannya kira-kira Lailatul Qadarnya di Indonesia malam, di Amerika siang, yang siang dapat nggak mungkin gitu? Atau akhirnya kembali ke hatinya masing-masing gitu Pak Ustadz. Baik. Selama bumi itu mengalami malam, maka Lailatul Qadar pasti menyambangi tempat itu. Di Indonesia ini malam, di Saudi malam, di Australia malam, Filipina malam, Amerika malam. Kalau gitu ada Lailatul Qadarnya. Dia menyambangi semuanya. Dia turun ke bumi, begitu Mbak Dini. Tetapi tolong dicatat, sebagai atau dia seperti tamu kehormatan yang dia bisa datang, tapi tidak semua orang bisa bertemu langsung kepada dia. Kan gitu. Dia kan tamu kehormatan, dia datang ke sini, tapi tidak semua orang bisa bersalaman, bersentuhan, melihat tamu itu. Tapi si tamu datang ke Jakarta ini, tapi tidak semua orang kan di Jakarta yang bisa bersalaman. Hanya orang-orang khusus saja yang boleh jadi bertatap muka langsung atau bersentuhan. Begitu tamu kehormatan itu. Lailatul Qadar juga begitu. Dia datang ke bumi ini menyambangi semua wilayah yang dinamakan bumi ketika ada malam. Tapi belum tentu semua merasakan kehadirannya dan ada perubahan. Kalau dia tidak siap, maka belum tentu malam tersebut mampu merubah seseorang dari sisi gelap menjadi terang. Masya Allah. Ya, baik. Jadi untuk Ibu yang bertanya, Lailatul Qadar itu ada di mana saja. Selagi masih ada malam, maka disitulah ada Lailatul Qadar. Dan dia turun ke bumi. Ya, dan dia tetap turun ke bumi. Masalahnya tinggal bagaimana apakah kita layak yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu hak prerogatifnya Allah ya Pak Ustadz ya. Dan tergantung usaha kita juga kan. Betul. Sekalipun kita semua insya Allahnya beribadah baik di malam ganjil ataupun malam genap,
ya kalau menurut Allah mungkin kita belum layak untuk mendapatkannya, ya maka tidak layaklah kita mendapatkannya gitu. Dan ya seperti tadi diingatkan juga oleh Pak Ustadz bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan di 10 malam terakhir. Jadi nggak ada istilah ganjil genap ya Pak Ustadz ya. Jangan genapnya kabur, ganjilnya rajin gitu kan. Itu saya dulu Pak Ustadz. Musimannya diganjil aja. Baik. Iya. Lalu untuk orangnya sendiri, individunya sendiri, maka perubahan itu bisa dilihat daripada diri kita masing-masing ya Pak Ustadz ya. Apakah kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih taat terhadap Allah, lebih takut lagi terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka insya Allahnya kita termasuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Begitu Pak Ustadz. Ya. Jadi tidak bisa diukur atau dilihat bahwa seseorang itu, wah dia dapat Lailatul Qadar tuh, atau wah dia nggak dapat Lailatul Qadar itu, karena ya urusannya urusan orang itu tersendiri dan ibadahnya sendiri. Baik, sekarang sudah 17. Dan dia mengasuh jiwa. Dan dia memasuk jiwa. Mengasuh. Ya. Mungkin lebih lembut ya Pak Ustadz ya. Betul. Baik, sekarang sudah 17.33, maghrib di 17.49. Kita masih ada sisa waktu 7 menit. Kita akan tutup di 17.40. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, mungkin bisa diajukan. Atau kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya juga bisa ajukan pertanyaan. Ya ada. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak ini. Baru bergabung tadi di tengah. Ya, Pak. Ya, Pak Ustadz di dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dalam hal Lailatul Qadar ini, apakah ada semacam suatu ciri khas seseorang ataupun yang lebih spesifik orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan-amalan menyongsong Lailatul Qadar selain yang disebut Pak Ustadz, apakah ada hal-hal lain? Misalnya lebih memperbanyak kebaikan atau amal baik, ya, misalnya bukan hanya semata-mata misalnya baca Quran atau i'tikaf ataupun zikir dan sebagainya, tapi lebih memperbanyak atau memperluas amal ibadah atau amal kebaikan. Sekian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, Lailatul Qadar itu diistilahkan dengan ungkapan salamun tadi. Kedamaian. Kata para ulama yang saya coba kutip pandangannya, kedamaian. Kedamaian inilah yang kemudian menjadi pematiknya. Kedamaian inilah yang menjadi pemicunya, yang akhirnya mendorong dia hatta. Hatta itu kan kalau menggunakan kaidah ilmu nahwu mengantar sesuatu dari satu tempat ke tempat lain berpindah gitu. Itu hatta gitu, sehingga dari ada start sampai dengan finishnya. Sehingga kedamaian yang dimulai dari malam Lailatul Qadar itu bagi kejiwaan seseorang sampai mengantarkannya masuk atau terbukanya fajar kehidupan. Itu sesuatu yang berubah dari sisi gelap menjadi terang sebagaimana saya jelaskan tadi. Kalau kemudian Bapak bilang, adakah ciri-ciri khas seseorang secara spesifik? Orang yang awalnya mendapatkan ketenangan tersebut sehingga mengantarkan kepada terbit fajar, saya mencontohkan tadi. Kalau dia awalnya adalah orang yang tidak pernah berzikir, berubah menjadi zikir. Zikir bukan pengertian bawah tas. Orang yang tadinya lupa dan tidak mengingat Allah berubah menjadi selalu mengingat Allah.
Selalu mengingat Allah bisa jadi diwujudkan. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Awalnya nggak pernah sholat, Pak. Gitu. Asalnya bisa jadi sholatnya juga mungkin Jumatan doang atau Idul Fitri. Tapi kedamaian yang didapatkannya pada malam Qadar tersebut mengantarkannya lebih banyak zikir. Tidak sekedar fardunya. Sunnahnya juga dia kerjakan. Kalau gitu secara spesifik, ciri orang ini adalah kualitas ibadahnya bertambah, berubah dari sisi kelam kehidupannya menjadi sisi terang kehidupannya. Dari tidak sholat menjadi sholat, dari malas menjadi rajin, dari tidak ibadah berubah menjadi ibadah. Ini kan ciri-ciri spesifik bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu kita tidak menunjuk siapa orang itu, karena kita mengukur diri kita sendiri, karena kita pelaksananya. Kalau kita beritikaf, tidak membatasi malam Lailatul Qadar itu dengan ganjil genap saja, kemudian menemukan kedamaian dan ketenangan yang pada akhirnya mengantar kita jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka boleh jadi kita merasakan Lailatul Qadar tersebut meskipun kita tidak berada di masjid. Kalau Lailatul Qadar itu hanya turun di masjid, kasihan mereka yang tidak saat ini sedang berada di masjid, mungkin sedang sakit atau melakukan kegiatan yang tidak mungkin dihentikan. Tidak berpihak Lailatul Qadar kalau begitu dengan mereka ini. Sementara ulama bilang dia turun ke bumi. Kalau Anda mengungkapkan bahwa Nabi nunggu di masjid, Pak, Nabi itikaf di masjid, memang benar. Masjid merupakan satu tempat di bumi yang mendatangkan ketenangan. Kalau gitu untuk mendapatkan ketenangan itu, carilah tempat-tempat yang mendatangkan ketenangan. Salah satunya dan dipastikan masjid merupakan tempat paling nyaman kalau kita berada. Cari di situ. Spesifiknya berubah kita dari gelap menjadi terang. Terus amalan apa yang kita kerjakan pada saat malam Lailatul Qadar? Disebutnya dengan umum qiyamul lail. Hidupkan malam itu tidak hanya sekedar dengan melaksanakan sholat, tidak hanya sekedar dengan baca Quran dan zikir. Boleh jadi mungkin berdiskusi, bicara tentang sesuatu yang ada manfaatnya, atau Nabi lebih diistilahkan dengan ungkapan muhasabah, introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan? Tahun depan saya mesti bagaimana lagi? Alhamdulillah tahun ini sudah dapat Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan saya dapatkan lagi dan jauh lebih baik dari ini. Punya program kerja. Gitu. Nah, inilah qiyamul lail. Tidak dibatasi dengan sholat, tidak dibatasi dengan baca Quran, tidak dibatasi dengan zikir. Tetapi semua kehidupan di malam hari tersebut yang dilakukan secara baik, maka dia disebut dengan qiyamul lail sebagai upaya untuk menyongsong Lailatul Qadar. Begitu Pak Ilham. Baik, semoga cukup. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ilham. Sama-sama Pak Ilham. Ya. Waktu sudah 17.40, Pak Ustadz. Kita akhiri kajian Ramadan bersama Anatama sore hari ini dengan doa bersama. Kemudian kita tutup dengan sunnahnya Anatama, yaitu foto dan doa kifaratul majelis nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali dulu doa kita dengan Ummul Quran ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Salawat dan salam semoga Engkau limpahkan dari kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap Engkau mempertemukan kami di akhirat kelak nanti, karena Engkau tidak menakdirkan kami berjumpa dengan beliau di dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekap kami saat kami kecil dahulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Terimalah ibadah puasa kami, sholat kami, zikir kami, itikaf kami, tadarus kami. Dan pertemukan kami dengan malam 1000 bulan, agar dapat mengasuh dan mengasah jiwa kami, agar kami jauh lebih baik dan keluar sebagai orang-orang yang bertakwa ketika selesai melaksanakan ibadah puasa ini. Jangan Engkau wafatkan kami, kecuali Engkau telah ridho kepada kami. Panjangkan usia kami, agar kami bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang indah di tahun yang akan datang nanti, dengan perbedaan tidak seperti tahun ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon berkahi putra-putri kami. Jangan Kau berikan kesulitan kepada mereka. Berikan taufik-Mu kepada mereka, agar mereka taat kepadamu. Jadikan amal baiknya menjadi ladang pahala bagi kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan segala macam kebaikan. Jauhkan kami dengan segala macam keburukan-keburukan. Hanya kepada Engkau kami meminta, karena kami yakin hanya Engkau yang mampu mengabulkan sejuta doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita tutup doa dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.